Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianto Nugroho. Saya saat ini bertugas di SMK Telkom Sandi Putra Jakarta. Pada hari ini saya akan membuat perekaman PPL sesi 1 PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Bengkulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Iya. Oke, terima kasih. Silahkan kalian silahkan menyalakan kameranya. Ya, oke. Kalau sudah dinyalakan kameranya semua, jadi sebelum pembelajaran kita mulai, jadi saya minta di antara kalian bisa melakukan pengecekan, ya. Kalian bisa pengecekan perangkat, kemudian pengecekan alat elektroniknya, lalu bangku dan mejanya apakah sudah sesuai dengan standar keselamatan atau belum. Ya, silakan dicek. Sudah, Atmaja? Sudah Pak. Sudah, oke. Alhamdulillah kalau sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan Ketua kelas pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pas selesai. Ya, oke. Terima kasih Mufli. Sebelum kita memasuki pembelajaran inti, saya akan melakukan pengecekan kehadiran dulu. Ya, jadi nanti silahkan kalian bersuara apabila hadir ya. Abdurrahman Arasid. Hadir Pak. Alpat. Hadir Pak. Atala. Hadir Pak. Atmaja. Hadir Pak. Dimas Bramantio. Hadir Pak. Faki. Hadir Pak. Fatia. Hadir Pak. Kevin. Hadir Pak. Mufli. Hadir Pak. Muhammad Akbar. Hadir Pak. Muhammad Hyuga. Muhammad Nabil. Muhammad Zidan Al-Farisi. Hadir Pak. Muhammad Zidan Habibi. Hadir Pak. Najwa. Hadir Pak. Nararia. Hadir Pak. Noval. Noval Sidik. Rebzi. Dan Reza. Hadir Pak. Runai. Saifullah. Sandy. Iya, oke. Ini lumayan banyak nih ya yang hadir dan yang tidak hadir. Sepertinya yang tidak hadir sedang melakukan vaksinasi ya, Najwa ya? Iya Pak, betul. Iya, oke. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, saya akan coba untuk mengingat pembelajaran sebelumnya ya, mudah-mudahan kalian masih ingat. Jadi pembelajaran sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai definisi teks prosedur, kemudian kita sudah membahas mengenai ciri-ciri teks prosedur, dan yang ketiga kita juga sudah membahas mengenai jenis-jenis dari teks prosedur. Nah, di antara kalian
Ada yang masih ingat mengenai definisi teks prosedur? Atmaja? Ya Pak. Definisi teks prosedur itu apa, Mas? Definisi teks prosedur adalah teks yang isinya petunjuk langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya tujuan yang diinginkan tercapai. Oke, terima kasih Atmaja ya. Jadi sesuai nih yang diinformasikan oleh Atmaja bahwa teks prosedur itu isinya berupa tahapan ya, tahapan atau langkah-langkah untuk mencapai sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian Fatia, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Ya. Tadi Atmaja sudah menyebutkan definisi teks prosedur, kemudian untuk jenis-jenis teks prosedur ada apa saja, Fatia? Ada teks protokol, teks Iya. prosedur sederhana, sama teks prosedur kompleks. Ya, teks prosedur sederhana, kemudian teks prosedur kompleks ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk materi hari ini nanti saya akan menampilkan 2 buah video ya. Dari video yang pertama, saya harap kalian bisa mengamati dengan cermat karena tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian harus mampu atau harus mengetahui struktur teks prosedur, kemudian kaidah kebahasaan dari teks prosedur ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti setelah saya menampilkan video, kalian bisa mencatat hal-hal yang kira-kira penting dari video yang ditampilkan. Oke, jadi silahkan disimak videonya. Saya akan mulai menampilkan videonya ya. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing tentang salah satu alternatif internet provider namanya Orbit. Ya, ini hasil browsing saya di myorbit.id. Ternyata Telkomsel sudah meluncurkan sebuah produk namanya Orbit, di mana dia akan menjadi stasiun wifi di rumah kita tanpa menggunakan kabel. Jadi dia akan menggunakan kartu. Seperti apa detailnya kita bongkar saja. Ini paketnya baru datang. Pembeliannya juga dari myorbit.id. Jadi kita bisa membeli langsung di situ dan langsung juga dikirim sama Orbitnya. Dan ini baru datang. Ini paketnya. Orbit kotaknya lumayan. Orbit Star, saya memilih yang Orbit Star karena yang relatif murah. Sebenarnya ada 2 produk, ada yang Orbit Max dan Orbit Star, dan saya membeli yang Orbit Star ini sekitar Rp800.000. Ini sudah datang, ini masih disegel, kita akan buka saja segelnya. Ini produknya, lalu ini ada scan barcode-nya untuk kita install aplikasinya. Kita bongkar saja apa saja isinya. Paling atas ini ada surat congratulations. Wah, padahal kita yang beli, dia yang memberi selamat. Ini langkah-langkah untuk instalasinya. Ini bahasa Inggris, tidak masalah. Oh, ternyata di baliknya ada bahasa Indonesia juga. Jadi teman-teman juga yang belum belajar bahasa Inggris juga bisa mengikuti prosedurnya. Dan di video ini juga nanti akan kita lihat prosedurnya bagaimana instalasinya. Oke, ini ada kartunya. Ini kartunya adalah kartu simpati. Tapi simpati ini adalah simpati edisi khusus, edisi Orbit. Jadi berbeda dengan simpati yang general. Katanya ini hanya bisa untuk data saja, tidak bisa dipindahkan. Oke, ini ada kartu garansi. Lalu di dalam kotak ini ada adaptor untuk ininya, lalu kabelannya cuma 1. Ini saja paketnya di dalam paket Orbit ini. Lalu kita lihat aplikasinya. Scan barcode ataupun kita searching Orbit Telkomsel di Google Play Store, dia akan muncul. Dan hanya ada versi Google Play Store
karena di Apple tidak muncul. Ini saya sudah install sebelumnya, jadi tinggal open saja nanti ya. My Orbit ini adalah aplikasi untuk kita bisa mengakses orbit tersebut. Ini yang bulat merah ini adalah aplikasinya. Saya sudah melakukan register dengan email yang ketika kita mengisikan ketika kita membeli. Lalu setelah login kita akan tahu status di mana posisi barangnya. Ini jadi satu aplikasi bisa membaca semuanya. Ini sudah sampai, jadi kita akan mengaktifasikan dari produk Orbit ini. Namun kalau misalnya ada kendala pengiriman, silahkan menghubungi Orbit itu sendiri. Oke, ini unitnya. Ini saya buka. Ini adalah produk Huawei, karena ada lambang Huawei-nya. Ini adalah seri 8311AS853. Ya, ini router modemnya adalah seri tersebut. Ini nanti wifi passwordnya defaultnya ada di bawah stikernya, jadi silahkan aja nanti mengaksesnya. Kita akan aktivasi unit modem Orbit ini. Oke, ini kita colokin saja untuk powernya di belakangnya. Lalu ini kita coba cek ya, di dalam sudah ada kartunya, SIM cardnya. SIM cardnya sudah dimasukin oleh sebelum terkirim, jadi tinggal kita aktifasikan langsung saja. Selanjutnya tinggal kita colokin aja powernya, power adapter normal, tinggal colok. Dan ini berarti selama aktif dia akan selalu tercolok, akan selalu membutuhkan listrik, dan internetnya pasti akan mati ketika listrik mati juga. Oke, ini sudah nyala semua. Lampu indikatornya dia booting, start. Ini masih merah tanda datanya ini. Kita lihat berikutnya, sinyalnya dapat bagus ya. Untuk sinyal di aplikasi My Orbit yang versi Internet Explorer itu bisa memastikan posisi, lokasi, alamat kita apakah tersupport atau tidak. Namun apabila tidak juga tidak masalah, yang penting ada sinyal Telkomsel yang cukup kuat di lokasi teman-teman sekalian. Oke, ini tampilannya sudah muncul, indikator-indikatornya. Kita coba akses melalui aplikasi My Orbit yang ada di handphone kita. Ya, aplikasinya hanya versi Android, tidak ada yang versi Apple. Ini saya aktifkan wifi Android saya dulu. Ya, ini udah terbaca yang Telkomsel AF5 SE sesuai stiker yang ada di bawah modem router tadi. Passwordnya juga saya masukin, passwordnya juga ada di stiker tersebut, tinggal kita masukin saja sebagai password defaultnya. Nanti bisa kita rubah setelah modem router ini bisa terakses. Oke, ini sudah connected, tidak ada internet. Ya, walaupun sudah connect, ini belum aktif kartunya, jadi kita harus mengaktifkan kartunya. Untuk mengaktifkan kartu, kita ikutin langkah sesuai yang muncul di aplikasi. Ini memasukkan NIK, nomor KTP, dan nomor AK, nomor kartu keluarga. Jadi memang teman-teman jangan lupa juga batas register kartu adalah 3 kali. Jadi ketika sudah 3 kali kita register, ini juga akan gagal. Oke, ini masukkan KK dan nomor KTP tadi, lalu centang pernyataan kita, agreement kita, dan kita lanjutkan ke proses yang selanjutnya. Setelah register kartu sudah dinyatakan berhasil, maka kita akan kembali lagi ke menu handphone kita. Kita aktifkan kembali wifi, harusnya dia nanti langsung aktif ketika kita sudah berhasil register. Oke, ini connect kembali, dia melakukan konfigurasi ulang lagi setelah tadi berhasil penuh untuk meregister kartu. Sekali lagi mengingatkan, untuk register kartu kita lepaskan koneksi dari wifi Orbit yang belum ada akses internetnya. Jadi ketika kita klik, kita mengaktifkan data yang ada di handphone saja. Ini sudah terhubung, ada notifikasi koneksi belum optimal, pindah ke tempat yang lebih tinggi.
atau dekat jendela. Ya, ini dia sudah mendeteksi bahwa sinyal mungkin belum terlalu kuat, tapi tidak apa-apa, kita okekan saja. Dan menu yang di handphone kita pun sudah berubah lagi, jadi sudah ada menu untuk akses orbit modem kita, dan juga ini menu-menunya masih preview, dan ini adalah menu aslinya. Ini ada 55 GB, ada kuota sebesar 55 GB, bundling dari pembelian pertama saya. Lalu ini juga ajak teman tambah pakai data. Oke, itu aja sharing dari kami. Terima kasih. Iya, itu dia tadi tampilan videonya. Membahas tentang apa tadi kira-kira? Mufli? Penjelasan tentang ini Pak, pemakaian wifi yang dikeluarin nama Telkomsel. Telkomsel, iya. Iya, jadi video yang ditampilkan tadi, videonya mengenai teks prosedur registrasi Telkomsel Orbit ya. Tadi seperti itu. Nah, saya akan coba sedikit mereview. Jadi materi kita tentang teks prosedur ya. Materi tentang teks prosedur. Nah, jadi di teks prosedur ini kemarin kan kita sudah membahas mengenai definisi ya. Definisi dari teks prosedur dia berupa langkah-langkah. Nah, untuk yang hari ini kita akan membahas yang pertama strukturnya, lalu yang kedua kebahasaan. Nah, berdasarkan video yang tadi kalian simak, di dalam teks prosedur strukturnya ada apa saja? Dimas Bramantio, suara saya terdengar? Terdengar Pak, terdengar. Iya, strukturnya ada apa saja Mas? Kalau saya tadi lihat Pak, ada tujuan, terus ada langkah-langkah, tanpa ada penutup Pak. Ada tujuan, langkah-langkah, dan penutup Pak. sama yang ketiga ada Penutup Pak. penutup ya. Nih, jadi ada 3, kita akan lihat di PowerPoint-nya nih. Struktur dari teks prosedur. Terlihat PowerPoint-nya? Terlihat Pak. Nah, ini struktur teks prosedur. Ya. Struktur teks prosedur seperti tadi yang teman kalian sebutkan ya, Dimas tadi, struktur ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang ketiga ada penutup. Nah, berdasarkan video yang tadi, suara saya terdengar Akbar? Dengar Pak. Terdengar. Ya. Kalau menurut Akbar, dalam berdasarkan video yang tadi, yang dimaksud dengan tujuan itu apa sih Bar di struktur teks prosedur? Tujuannya apa ya? Iya. Untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkahnya Pak. Iya, memudahkan membaca untuk mengikuti langkah-langkah. Ya, terima kasih Akbar. Ya, Kemudian Nararia, suara saya terdengar Mas? Dengar Pak. Nah, Nararia yang dimaksud dengan langkah-langkah berdasarkan video yang tadi yang telah kamu simak apa Mas? Susunan tata cara aktivasi atau registrasi ya terhadap Iya. itu tadi. Oke, terima kasih Nararia. Jadi yang dimaksud dengan langkah-langkah di sini adalah susunan ya, susunan atau tata caranya. Kemudian setelah langkah-langkah tadi informasi dari Dimas, ada yang namanya penutup. Najwa, yang dimaksud dengan penutup berdasarkan video yang tadi apa Najwa? Merupakan bagian akhir dari video prosedur tersebut. Iya, bagian akhir ya.
Jadi dalam video tersebut yang telah kalian simak tadi sudah ada nih strukturnya, mulai dari tujuannya, kemudian langkah-langkahnya, dan yang terakhir adalah penutupnya, ya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan, ya. Jadi kaidah kebahasaan yang ada dalam teks prosedur itu ada beberapa, ya. Kira-kira ada yang mengetahui untuk kaidah kebahasaannya? Fatihah? Ya, Pak. Ya. Di dalam teks prosedur, kaidah kebahasaannya ada apa saja, Fatihah, menurut video yang tadi? Kata kerja imperatif, Ya, kata kerja. Atau nama lainnya adalah verba. Setelah kata kerja ada apa lagi, Fatihah? konjungsi temporal. Konjungsi. Fatihah silahkan memilih temennya, Fatihah yang cowok. Reza. Setelah itu ada apa lagi, Reza? Terdapat kalimat partisipasi, Pak. Partisipasi. Ya, sebenarnya yang benar bukan kalimat partisipasi, Mas, tapi terdapat yang namanya partisipan. Oke, tidak apa-apa, yang penting sudah berusaha menjawab, ya. Jadi partisipan. Setelah partisipan ada apa lagi, Reza? Lalu ada yang namanya kalimat imperatif, ya. Kalimat imperatif dan kalimat deklaratif, ya. Jadi ini ada 5. Nah, kalian bisa perhatikan di PowerPoint-nya mengenai kaidah kebahasaan. Ya, di sini ada yang namanya kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu ada yang tahu? Gimana, Mas? Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah terhadap sesuatu. Ya, kalimat yang berisi perintah, atau kalimat imperatif ini adalah sebuah kalimat perintah, ya. Zidan Habibi. Nah, kemudian setelah kalimat perintah ada lagi yang namanya konjungsi. Apa itu konjungsi? Sebagai kata penghubung, Pak, menghubungkan kata. Gimana? Sebagai kata penghubung, Pak. Ya, konjungsi itu adalah kata hubung, ya. Kemudian faqih. Tadi Fatihah menginformasikan ada yang namanya verba. Verba itu apa, Faqih? Verba kata kerja. Verba itu kata kerja, ya. Nah, dari struktur dan kaidah kebahasaan yang tadi kalian sebutkan, kira-kira menurut Najwa nih, dalam video yang tadi apakah sudah ada strukturnya, Najwa? Ada, Pak. Sudah. Ya, langkah-langkahnya ada? Langkah-langkahnya ada, Pak. Tujuannya ada? Tujuannya ada. Penutupnya? Penutupnya ada, Pak. Oke. Terima kasih, Najwa. Lalu Dimas Bramantio. Ya, Pak. Menurut video yang tadi kamu simak, kalimat imperatif atau kalimat perintahnya ada? Ada, Pak. Ada, ya. Kalimat perintahnya ada. Di bagian yang mana? Tadi yang saya dengar ada pas bagian kayak memasukkan kabel ke routernya, Pak. Ya, masukkan. Ya, kalian bisa memperhatikan di situ ada masukkan. Apakah kata masukkan ini hanya di kalimat perintah? Bisa nggak dijadikan verba masukkan? Mufli. Kata masukkan itu bisa masuk ke dalam verba bukan?
masukkan? Bisa, Pak. Bisa, ya. Ya. Oke, nah tadi kalian sudah membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Kegiatan yang kedua, ya, kalian akan saya sajikan satu buah video lagi, ya. Jadi dari video yang kedua ini nanti kalian silahkan berkelompok. Nah, jadi nanti di video yang kedua ini kegiatan kalian adalah yang pertama kalian harus mengamati. Setelah kalian mengamati, kalian nanti menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan yang ada pada video kedua. Ya. Kemudian setelah kalian melakukan analisis struktur dan kaidah, kalian mengembangkan teks prosedur yang disajikan. Karena yang disajikan tadi dalam bentuk tayangan, kalian kembangkan menggunakan bahasa kalian menjadi bahasa tulis. Seperti itu ya Najwa ya. Paham ya? Oke. Kita akan mulai menampilkan video yang kedua. Silakan disimak ya. Oke, so welcome back di Ruang Senja Channel. Dan kali ini kita akan membahas tentang Bayu, cara registrasi di kartu Bayu ya guys. Jadi di sini saya sudah membeli kartu Bayu dari online. Oke, jadi caranya itu sangat simpel ya guys. Jadi ikuti tutorial ini baik-baik ya. Kita buka dulu kartu Bayunya. Di sini ada tulisan Welcome to Bayu dan kita mendapatkan kartunya. Dan di sini tidak ada instruksi untuk pemasangannya ya guys, ataupun untuk cara-cara aktivasinya. Dan seperti ini, hanya ada tulisan seperti ini, dan kita langsung saja untuk memasangkan ke HP-nya. Oke, jadi setelah selesai kalian langsung saja masukkan ke dalam slot SIM card-nya ya, seperti biasa. Oke, di sini sudah keluar 4G, tetapi belum bisa kalian pakai untuk internetan ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Kalian masuk ke aplikasi Bayu. Oke, lalu kalian masuk ke yang bawah ya. Udah ada akun. Dan di sini jika kalian klik yang Bayu, kamu tidak akan pernah bisa masuk ya guys, karena ini tidak ada internetnya dan belum diaktifasi. So caranya kalian masuk ke akun Google atau akun Facebook kalian ya, tergantung kalian daftarnya saat pembelian. Nah, di sini kalian belum bisa internetan ya, jadi kalian harus menggantinya pakai WiFi atau hotspot yang lain. Oke, kita matikan data ya. Setelah matikan data, kita pindah ke WiFi dulu yang ada jaringan internetnya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah menyambung ya, kalian bisa langsung login ya. Oke, karena gue saat pembelian memakai akun Gmail, dan saya akan memasukkan login juga dengan akun Gmail. Jadi kalian juga seperti itu ya. Dan kita langsung saja untuk masukkan email yang saat pembelian ya. Jangan ngintip. Oke, setelah login maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan kita langsung saja untuk klik di aktifkan SIM. Nah, di sini kalian ubah lagi ya WiFi kalian menjadi pakai data ya guys. Seperti ini. Nah, lalu kita klik lanjutkan. Oke, di tahap selanjutnya kita langsung saja aktivasi ya dengan mendaftarkan KTP dan KK kamu ya guys. Dari NIK dan KK ya, kita klik daftar. Di sini kita masukkan nomor KTP dan nomor KK kalian. Oke, setelah itu kalian klik saja registrasi yang di bawah ya.
Oke, jadi jika sudah seperti ini, maka selamat. Kartu kamu berhasil diaktifasi. Dan di sini kita tunggu saja ya, sampai jaringannya itu bisa muncul. Nah, jika sudah muncul pesan dari Bayu, maka ini kartunya sudah aman ya, sudah terregistrasi ya. Kita tinggal tunggu saja berapa saat lagi. Ya, di sini sudah masuk ke menu, jadi kartu kalian sudah aktif. Jadi ya seperti itu sih caranya, cukup simpel bukan? Oke, jadi sedikit catatan dari gua untuk mengaktifkan 4G-nya. Kalian harus memencet mode pesawat ya. Setelah mode pesawat, lalu kalian pencet lagi dan 4G-nya akan keluar. So, segitu saja dari Ruang Senja ya. Dan di sini sudah bisa browsing, berarti sudah aman ya. Jangan lupa untuk subscribe juga ya guys, Ruang Senja channel untuk tutorial dan review berikutnya. So, Ruang Senja pamit dulu. See you next video and bye-bye. Jadi agenda yang harus kalian lakukan pada video kedua ini, yang pertama kalian harus menganalisis ya, kalian secara berkelompok menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian yang kedua, kalian membuat rancangan yang tadinya videonya dalam bentuk lisan, kemudian kamu tuangkan menjadi ke dalam bentuk tulisan. Nah, untuk yang kegiatan kedua ini dilakukannya secara berkelompok. Hanya saja proses pengumpulannya nanti yang berbeda ya. Kalau yang kegiatan pertama menganalisis struktur dan kaidah, nanti salah satu dari kelompok kalian mempresentasikannya secara lisan. Nah, untuk yang kegiatan yang nomor kedua yang merancang, nanti kalian bisa mengunggah dokumennya ke dalam link penugasan yang telah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, silakan secara berkelompok Najwa dan kawan-kawan untuk melakukan analisis struktur ya. Selamat bekerja, tetap on kamera. Ya, selamat bekerja. Nanti kalau ada yang mau tegur sapa ke teman kelompoknya, bisa langsung di unmute lalu berkomunikasi, atau bisa juga menggunakan media lainnya nih, misalkan Najwa misalkan kelompoknya satu kelompok dengan Mufli, jadi bisa kirim WA ya, komunikasinya bisa melalui WA juga. Jadi analisis dari kelompok saya itu dari video tadi itu ada tujuan. Ada tujuannya, ada langkah-langkah sama penutupnya, Pak. Kemudian? Ya. Terus dari tujuannya itu saya jelasin, Pak. Iya. Tujuannya itu merupakan cara melakukan aktivasi atau registrasi Bayu sehingga dapat dipergunakan oleh pelanggan. Langkah-langkah dari video tadi yang kelompok saya temuin itu sama, masukkan SIM card atau kartu perdana yang telah Anda beli pada HP. Yang kedua, setelah itu pastikan bahwa jaringan Bayu sudah masuk dalam handphone yang telah Anda punya. Yang ketiga, setelah tahap 2 sudah dipastikan aman, langkah selanjutnya itu membuka aplikasi Bayu, Pak. Terus setelah udah buka aplikasinya, kita memilih menu aktifkan SIM card pada aplikasi Bayu dan ikuti langkah selanjutnya yaitu registrasi SIM card. Lalu yang kelima itu menyiapkan KK atau kartu keluarga serta KTP. Dalam registrasi masukkan nomor KK atau nomor KTP yang dimiliki. Lalu saat langkah 1 sampai 5 dilakukan dengan benar, maka aktivitas Bayu itu udah selesai, Pak. Sudah selesai ya. Ya. Nah, kemudian untuk penutupnya bagaimana? Ada juga menurut video yang tadi? Ada, kelompok saya itu ngambilnya dari penutupnya Anda bisa menggunakan kartu perdana itu. Selesai, Pak. Iya, oke. Terima kasih Najwa, dan untuk kegiatan kalian
tugas kalian yang kedua nanti silakan kalian unggah ke Bitly penugasan. Nanti saya akan melakukan penilaian di hasil unggahan kalian, ya. Jangan lupa mengunggahnya individu, tapi disertakan nama kelompoknya nanti. Nah, berhubung waktu kita sudah berakhir, kemudian pada pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi, ya. Saya harap kalian sudah mempersiapkan dari sebelumnya mengenai definisi teks eksplanasi, lalu ciri-cirinya atau struktur dan kaidah kebahasaannya. Kalian bisa cari di referensi-referensi seperti di Google atau di PDF lainnya, ya. Jadi seperti itu. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, kita akan simpulkan dulu materi apa saja yang telah kita lalui hari ini. Silakan. Saya hari ini belum mendengar suaranya Abdurrahman Rasid. Struktur teks prosedur. Satu lagi adalah kaidah. Oh iya, kaidah kebahasaan, ya. Jadi ya itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa lagi untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup pada pelajaran siang hari ini, maka baiknya kita berdoa untuk agama dan masing-masing agar ilmu dan materinya bisa kita peroleh. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, oke. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Ya, demikian perekaman kegiatan PPL sesi 1 PPG Angkatan Ketiga Universitas Bengkulu. Selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.